Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kepemimpinan tanpa karakter moral tidak akan bertahan lama. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya, ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Perikop 2 Raja-Raja 3, ayat 1 sampai ayat 5, diatur dalam konteks sejarah Israel kuno pada masa pemerintahan Raja Yoram. Untuk memahami narasi ini, pertama-tama kita harus menyelidiki latar belakang aliansi politik, dan pergeseran loyalitas yang mendasari peristiwa-peristiwa, yang digambarkan dalam bagian ini. Raja Yoram, menggantikan ayahnya Ahab, sebagai Raja Israel. Pemerintahannya ditandai dengan gejolak politik dan perselisihan agama. Ahab dan istrinya Isabel telah memperkenalkan penyembahan dewa Baal Fenisia di Israel, yang telah membuat marah para pengikut Yahweh, Allah Israel. Konflik ini melampaui batas-batas agama, dan mempunyai implikasi politik yang signifikan. Dalam 2 Raja-Raja 3, ayat 1 sampai ayat 5, kita menemukan bahwa pemerintahan Yoram menjadi rumit karena aliansinya dengan Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat dikenal karena kesalehan dan pengabdiannya kepada Yahweh, dan aliansinya dengan Yoram sangat mengejutkan, mengingat perbedaan agama antara Israel dan Yehuda. Kemitraan ini dibangun untuk menghadapi musuh bersama, yaitu bangsa Moab, yang memberontak melawan kerajaan Israel di utara. Aliansi antara kedua raja tersebut terbukti lemah, seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat ini. Yoram mungkin dipengaruhi oleh praktik penyembahan berhala yang dilakukan orang tuanya, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun, Yosafat tetap setia kepada Yahweh. Bagian ini mencerminkan keseimbangan yang genting antara faktor politik dan agama di dunia kuno. Terlepas dari perbedaan mereka, Yoram dan Yosafat saling membutuhkan untuk menghadapi ancaman Moab. Namun, tindakan Joram menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas kemitraan mereka. Sebagai kesimpulan, 2 Raja-Raja 3, ayat 1 sampai ayat 5, memberikan gambaran sekilas tentang interaksi yang kompleks antara politik dan agama di kerajaan kuno Israel dan Yehuda. Peristiwa ini menjadi latar peristiwa-peristiwa berikutnya, yang dijelaskan dalam pasal ini, ketika kedua raja tersebut memulai kampanye militer melawan bangsa Moab. Bagian ini mengingatkan kita, bahwa peristiwa sejarah seringkali dibentuk oleh jaringan rumit sebuah aliansi, perlunya loyalitas, dan adanya konflik keyakinan, antara penguasa yang agama mereka berbeda. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks 2 Raja-Raja 3, ayat 1 sampai ayat 5, kita menemukan pesan yang kuat dari Tuhan, yang selaras dengan tantangan dan dilema moral saat ini. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya karakter moral dalam kepemimpinan, mengingatkan kita, bahwa tanpa karakter moral, kepemimpinan tidak akan bertahan dalam ujian waktu.
Raja Yoram dari Israel, yang pemerintahannya dijelaskan dalam ayat-ayat ini, berfungsi sebagai sebuah peringatan. Ia tidak memiliki karakter moral, mengikuti jejak orang tuanya yang memperkenalkan penyembahan berhala kepada dewa Baal di Israel. Kepemimpinannya dinodai oleh tipu daya dan ketidakbenaran, sehingga menyesatkannya dari jalur kepemimpinan sejati. Di sisi lain, kita memiliki Raja Yosafat dari Yehuda, seorang pria yang dikenal karena imannya yang tak tergoyahkan kepada Yahweh, dan komitmennya terhadap integritas moral. Kemitraannya dengan Yoram, meski berbeda agama, menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman yang sama. Perbedaan antara kedua pemimpin ini memberikan pesan yang jelas, bahwa kepemimpinan yang tidak memiliki karakter moral, tidak akan berlangsung lama. Dalam konteks saat ini, ketika kita menyaksikan kepemimpinan yang sering memprioritaskan keuntungan pribadi, kekuasaan, atau kepentingan dibandingkan nilai-nilai moral, pesan ini sangat relevan. Alkitab mengajarkan kita, bahwa kepemimpinan yang sejati yang akan bertahan lama, berakar pada karakter moral, kejujuran, dan komitmen terhadap kebenaran. Ini adalah seruan bagi para pemimpin, untuk memimpin dengan memberi contoh, berpegang teguh pada keyakinan dan prinsip mereka, dan memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya, di atas kepentingan pribadi. Saat kita menghadapi tantangan di zaman kita harus melihat pelajaran dari 2 Raja-Raja 3, ayat 1 sampai ayat 5, dan berusaha untuk menumbuhkan karakter moral dalam diri para pemimpin kita dan diri kita sendiri, karena tanpanya, kepemimpinan sejati tidak akan bertahan lama. Iman pada kebenaran para pemimpin kita, dapat memperkuat iman kita pada bimbingan dan pemeliharaan Tuhan, mengingatkan kita bahwa karakter moral, adalah landasan kepemimpinan yang langgeng. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mengutamakan karakter moral dalam kehidupan pribadi kita, memastikan bahwa tindakan kita sejalan dengan keyakinan kita. Kita harus memilih pemimpin yang bisa memberikan teladan yang menunjukkan integritas moral, kejujuran, dan komitmen terhadap kebenaran. Kita harus mempromosikan toleransi beragama dan kerjasama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, memupuk persatuan dan kolaborasi. Kita harus menyadari adanya konsekuensi buruk dari mengkompromikan keyakinan dan prinsip kita, hanya demi keuntungan pribadi atau kepentingan politik. Kita harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya, mencari bimbingan dan pemeliharaannya dalam pengambilan keputusan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mohon bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan. Mampukan kami untuk menerapkan pelajaran yang kami dapatkan hari ini dalam kehidupan kami. Semoga kami mampu menerapkan karakter moral, memilih pemimpin yang berintegritas, memajukan toleransi dan kerjasama, serta berdiri teguh dalam keyakinan kami. Kiranya kami selalu menempatkan hubungan kami dengan Tuhan di atas segalanya. Perkuat iman kami, ya Tuhan, dan berikan kami keberanian untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran MU. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.